Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan sama-sama belajar seputar ilmu agama Islam yang mungkin masih banyak dari kita yang belum mengetahuinya atau bahkan salah dalam memahaminya. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat walafiat seperti Anda. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Pak Kiai. Hari ini tema bahasan kita juga menarik karena kita akan bahas beberapa pertanyaan ya, jadi temanya beragam Pak Kiai. Yang sudah masuk ke redaksi Gapai Kemuliaan dan nanti insya Allah ini juga bisa menjadi pencerahan juga bagi Anda para pemirsa. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, kita ke bahasan yang pertama ya Pak Kiai ya. Ini terkait sholawat. Nah, kalau kita bicara soal amalan yang satu ini, hakikatnya seperti apa? Karena ini, apakah ini juga bagian dari mendoakan Nabi atau hanya bentuk penghormatan? Yang sering kita jumpai juga Pak Kiai, misalnya nih, saya lagi jalan nih, ngelihat mobil bagus, waduh Masya Allah, pengen nih. Ada yang bilang, udah selawatin aja yang banyak, siapa tahu bisa jadi kenyataan. Nah, konsep bersolawat itu sebenarnya sejatinya seperti apa? Silahkan, tafadhol. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Sholawat itu sebuah terminologi yang asli dari Al-Quran. Di dalam salah satu ayat Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, memberi sholawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah dan bersalamlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dasar ayat ini berarti mengerjakan sholawat, membaca sholawat itu adalah perintah dari Allah langsung. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sholawat? As-sholawat, kalau secara etimologi, as-sholatu maknanya ad-doa. Oh, doa. As-sholatu jamannya sholawat. Jadi kalau kita melakukan sholat yang 5 waktu itu maknanya, itu dalam bentuk mufrad, kata tunggal itu maknanya kita berdoa kepada Allah. Allah, oke. Kalau membaca sholawat kepada Nabi itu dibentuknya jamak, jadi sholawat itu maknanya kita mendoakan kepada Allah, mohon kepada Allah untuk curahan tambahan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi intinya sholawat itu berdoa, berdoa, dan doa itu diperintah. Orang-orang yang membaca sholawat itu dikatakan man shalla alayya wahidah, siapa yang membaca sholawat 1 kali, ya maka sallallahu alaihi asyara marrat, Allah akan memberi sholawat kepada orang itu 10 kali. Yang membalas bukan Nabi tetapi Allah. Karena Allah yang memerintahkan maka Allah yang menggantinya. Nah, yang jadi menarik, apakah pengertian doa di situ sholawat itu maknanya Nabi Muhammad perlu didoakan? Jawabannya bukan dalam pengertian doa yang umum semacam itu. Jadi ini adalah sebuah ketundukan. Nah, saya komparasinya begini. Kalau dulu orang berkorban itu, ya orang berkorban itu memang habis potong hewan kemudian ditaruh di samping Ka'bah. Besok dia lihat kalau dagingnya nggak ada, berarti diterima kurbannya. Padahal bisa jadi malam itu serigala turun, macan gitu. Kemudian Allah mengatakan la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah nggak mau nerima dagingmu, darah yang kau cucurkan. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan. Ya, jadi ada dimensi yang metafisik yang diterimanya. Bendanya, dagingnya dimakan sama kita.
Nah begitu juga dengan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kita diminta untuk memberikan keselamatan supaya keuntungannya buat kita. Karena kalau salawat sama Nabi balasannya 10. Kan berarti kita yang membaca salawat keuntungannya bukan buat Nabi. Allah lipatkannya buat kita gitu loh. Maka itu bukan berarti namanya Nabi membutuhkan salawat, membutuhkan doa dari umatnya. Bukan. Karena ketika kita melakukan kita yang beruntung. Kalau Nabi yang beruntung itu maknanya kita membaca Nabi bertambah-tambah kebaikannya. Tuh. Yang ketiga, sholawat itu apa bedanya? Sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, dan sholawat dari kita. Nah itu as-sholawatu minallahi li'abdi hiya ziyadatul khair. Sholawat kalau dari Allah kepada makhluknya itu maknanya tambahan kebaikan. Was-sholawatu minal malaika ya hiya al-istighfar. Mohonkan ayastaghfirulahum. Malaikat kalau membaca salawat maknanya malaikat itu memohonkan supaya diampuni segala kesalahan. Nah kita kalau kita membaca doa memang kita meminta supaya di salawat itu disampaikan salim itu keselamatan kita mohonkan, tetapi salawat dan salam yang kita ucapkan tapi berbaliknya buat kita. Buat kita, oke. Bahkan di dalam keterangan lain itu ila sab'ati mi'ah, sampai lipatannya bukan 10 tapi sampai 700. Jadi kalau kita baca salawat bersama-sama dalam satu ruangan, itu ada yang minimal 10 kali balasan. Ada yang 100, ada yang 200, sampai 700. Padahal kalimatnya sama, bunyinya sama. Kenapa bisa menyebeda? Maka itu sangat dipengaruhi dari ya kondisi di mana ketika dia membaca salawat, motivasi dia membaca salawat, pemahaman dia terhadap salawat, interest dia terhadap salawat, kehusuan baca salawat, itu yang menyebabkan, tapi sekurang-kurangnya 10. Dan tidak ada hitungan pasti ya Pak Kiai, maksudnya hitungan pasti harus menyebut salawat berapa kali gitu sebenarnya, ada nggak sih? Enggak ada, tidak ada. Yang jelas dalam hadis dikatakan aksarukum sholatan alayya, yaitu siapa yang paling banyak membaca salawat kepadaku maka dia yang paling dekat kepadaku. Nah jadi tidak ditentukan. Tetapi ketika orang membasah bibirnya selalu membaca salawat maka dia ya wajabat lahu syafaati kata Nabi. Ya, orang itu berhak mendapatkan syafaatku nanti. Nah jadi kalau seandainya memang kita baca salawat untuk Nabi, ya yang menguntungkan Nabi, maka salah memahaminya karena kita semua keuntungannya untuk buat kita. Ya. Jadi kembalinya kepada diri kita. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat pada hari Jumat ya Pak Kiai ya. Itu sebagai salah satu sarana ya. Jadi itu tadi pertanyaan Pak Kiai. Kalau misalnya kita pengen sesuatu nih, udah dielus-elus sambil selawatin. Sebenarnya nggak ada juga ya tuntunannya ya? Nggak ada, nggak ada. Kecuali dia memformula itu sebagai doa. Jadi kira-kira itu begini. Mudah-mudahan saya baca salawat. Yang salawat itu secara tekstual itu menyebutkan kata-kata hajatnya diterima, mamanya gitu ya kan. Jadi kan kalau umpamanya orang baca salawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu salawat yang terpendek lah kita anggap itu. Tapi murni itu ibadah. Tapi ada orang membaca salawat digantungkan. Tanhallu bihil uqad. Sehingga urusan-urusan yang mengikat itu terurai. Wa tuqda bihil hawaij. Akan dipenuhinya segala hajat-hajat kami gitu loh. Nah karena dia mengungkapkan itu makanya dia bikin formula doa gitu. Dengan membaca salawat. Enggak apa-apa kalau seperti itu. Oke. Kalau kemudian ada orang yang berdalih atau beranggapan bahwa cukup dengan memperbanyak salawat aja bisa masuk surga. Gimana Ya salah lah. Salah juga ya. Salah ya. Enggak bisa. Karena syarat untuk jadi orang muslim yang baik. Ya, orang yang memenuhi tiga kriteria. Saya ingat masih pada awal-awal pertama kali ya tampil di CNN itu bahwa
Harus 3 hal dalam artian mahwal Islam, mahwal iman, iman, mahwal ihsan. ihsan. Harus 3 aspek itu boleh. Nah, yang ihsan itu kecintaan dia kepada Ya, Nabi Rasulullah, Muhammad. Dia tidak kurang membacanya 1000 kali. Masya Allah, baik. 1000 kali dia membaca itu. Ada yang 3000 kali. Ada yang 10.000 kali. Ya semampunya lah intinya Iya, begitu ya Pak Kiai. Itu tadi. Jadi bagian dari kita memperbanyak sholawat itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan salah satu bentuk ihsan ya Pak Kiai. Ya, Masya betul. Allah. Pak Kiai kita harus jeda dulu. Insya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali. Tentunya dengan pertanyaan yang cukup menarik nih. Pertanyaannya seputar Nur Muhammad. Apakah yang Oke. dimaksud dengan Nur Muhammad Pak Kiai? Jawabannya sesaat lagi pemirsa hanya di Gapai Kemuliaan.